Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadtha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kesibukan kita seperti yang sudah kita kaji dari hal hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemarin nampak beberapa mukjizatnya Nabi di sepanjang perjalanan daripada hijrah. Mulai awal berangkatnya beliau nampak keajaiban, hingga di pertengahan perjalanan pun di dalam gua pun juga nampak mukjizatnya Nabi. Di tengah jalan pun ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersama rombongan dalam keadaan kehausan juga mereka dapati Nabi SAW mengeluarkan mukjizatnya. Bahkan di posisi di mana Nabi SAW dikejar oleh Suraqah telah kita kisahkan di pertemuan yang telah lewat, juga nampak keajaiban hingga sampailah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Quba. Quba ini dekat sekali daripada kota Madinah. Kan kalau kita lihat di beberapa riwayat, Quba ini hanya berjarak 2 mil dari kota Madinatul Munawwarah. Jadi bisa dikatakan dia termasuk bagian gitu. Termasuk juga bagian daripada kota Madinah. Kalau kita bahas sekarang kan ada kabupaten dan kota. Jadi biasanya orang kalau menyebutkan nama wilayah dan kabupaten ini berarti menunjukkan dia sudah ada di wilayah kota tersebut. Dan Nabi SAW berada di daerah Quba selama 3 hari 3 hari atau 4 hari beliau di sana. Hingga beliau membangun masjid juga di sana, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah untuk sholat Jumat pertama kali dalam Islam ya juga di daerah Quba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya di daerah Quba itu pada bulan Rabiul Awal. Sebagian mengatakan beliau sampainya di hari Senin. Bahkan dikatakan sampainya juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan beliau bersinggah di kelompok atau turunan-turunan atau keluarga besar daripada Kulthum bin Hadam sesuai dengan kitab yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu Tarikhul Hawadits rahimahullah wa ala muallifih. Maka Allah merahmati terhadap pengarangnya, yaitu Abu Ya Muhammad Al-Maliki wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah. Di sana diterangkan bahwasannya beliau sampai di daerah Quba pada 12 Rabiul Awal, dan beliau bersinggah di tempat Kulthum bin Hadam. Jadi Kulthum itu nama seorang laki-laki ya, dan beliau sholat Jum'ah pertama kali bersama Bani Salim bin Auf di Batnil Wadi, di perutnya wadi itu lembah. Dan disitulah pertama kali Nabi SAW melaksanakan sholat Jum'ah dalam Islam pertama kalinya di daerah Quba. Dan di sana juga baginda Rasulullah SAW mendirikan masjid yang kita kenal, masjid beliau dengan masjid Quba sampai detik ini. Selesai dari situ dan Nabi bermalam beberapa hari di Masjid Quba sebelum hari Jumat berarti ya. Hari Kamis, hari Rabu beliau juga ada di daerah Quba, sampailah hari di mana beliau menuju bersama-sama ke Madinatul Munawwarah. Maka inilah yang sering kita dengar riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disambut wala al-badru alaina min thaniyatil wada', telah datang kepada kita bulan yang sempurna, bulan purnama yang sempurna, min thaniyatil wada', dari bukit. Jadi kan orang masuk kota Madinah ini banyak arah-arahnya. Nah, Nabi datangnya dari Bukit Thaniyatil Wada.
Walaupun sebagian juga mengatakan iringan atau nyanyian tersebut tidak dinyanyikan, tapi sebagian riwayat yang kuat bahwasanya iringan lagu tersebut dialunkan ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Tentu ketika itu kondisi kota Madinah memang telah mempersiapkan penyambutan kedatangan baginda Rasul. Sampailah baginda Rasul di kota Madinah. Dan di situ orang-orang berebut untuk menjadi bagian keberkahan yang terbesar, yaitu menjadi tempat singgahan atas kedatangannya Nabi dari tempat yang jauh di situ. Jadi Nabi mengatakan, saya akan bersinggah di satu rumah, yang mana rumah tersebut menjadi rumah berhentinya ontanya saya. Nabi kan bawa onta ketika hijrah, maka unta tersebut dibiarkan berjalan di tengah kota hingga dia berhenti. Barakaya beruku di sini. Barakat qatuhu sallallahu alaihi wasallam ala babi masjidi salat marrat. Maka untanya Nabi itu kalau bahasanya unta itu ngebruk ya, duduk di pintu masjid, yang mana ketika itu miliknya Sahal wa Suhail, yang mana daerah tersebut, wilayah itu adalah miliknya dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhail, yang nanti sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibeli itu rumah dan akan dijadikan masjid. Dan kemudian tunggangannya Nabi juga ini berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kita lihat kisah yang beberapa kali sempat saya cuplikkan, walaupun kita belum ada waktu untuk menceritakan secara detail, ya kan? Abu Ayyub Al-Ansari ini salah satu keturunan yang dia diamanahi oleh Raja Tuba, yang mana Raja Tuba ini membeli satu petak lahan yang dia niatkan agar ketika Nabi akhir zaman berhijrah, dia untuk tinggal di petak lahan tersebut. Akhirnya tibalah waktu di mana petak lahan tersebut dari keturunannya Abu Ayyub Al-Ansari, di atasnya itu diamanati untuk menjaga petakan yang dibangun juga rumah di atasnya itu yang ditujukan untuk baginda Rasul. Sampai beberapa generasi sampailah tiba di Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kalau kita lihat, Nabi bukan numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, tapi hakikatnya Nabi meninggali rumahnya beliau sendiri, yaitu rumah yang telah dibeli oleh Raja Tuba, yang diniatkan oleh Raja Tuba agar ditempati oleh baginda Rasulullah. Subhanallah, Allah semua yang mengatur. Wa min dabbatin wala waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ard. Itu dalam ayat itu tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah telah garis, Allah telah tentukan. Begitu juga Nabi SAW duduk atau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari adalah satu hal yang telah direncanakan oleh Allah agar unta tersebutlah yang memilih daerah tersebut. Tapi beda kalau misalnya Nabi bilang, saya mau tinggal di sana, nanti akan ada kecemburuan. Tapi kalau Nabi bilang, udah biar unta saya yang milih, kan di sini nggak ada kecemburuan. Dan subhanallah, ketika unta tersebut Allah gerakkan, dia berhenti di tempat di mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana hakikat rumah tersebut adalah rumah miliknya Raja Tuba yang memang dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tinggal di sana sekitar 7 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika baginda Rasul sampai di kota Madinah, satu kalimat yang beliau sebarkan, satu kalimat yang beliau umumkan kepada di halayak ramai adalah asfus salam. Tebarkanlah salam, wat'imut ta'am, dan salinglah kalian memberi makanan. Jadi Nabi memerintahkan tebarlah salam. Kita kalau sesama muslim, kalau menebarkan salam itu kan kayak dingin hati. Jadi membangun suasana yang kondusif. Nabi bilang, asfus salam, tebarkan salam, wat'imut ta'am, dan salinglah kalian memberikan makanan. Karena banyak di antara mereka kaum muhajirin juga orang-orang yang lemah di situ, karena tidak ada pekerjaan, ya kan? Orang hijrah dari satu wilayah yang dia mungkin di kota asalnya dia memiliki usaha yang jalan, tapi ketika dia hijrah belum tentu dia bisa bikin usaha yang jalan. Tapi Nabi
menyebarkan, Nabi mengumumkan, salinglah kalian memberi makanan, wasillul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sedangkan manusia banyak dalam keadaan terlelap, tadkhulul jannata bisalam, dan engkau akan masuk ke dalam surga dengan salam. Kemudian kondisi di kota Madinah ketika itu memang masih banyak berhala-berhala. Akan tetapi ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke daerah tersebut, berhala-berhala tersebut banyak yang dihancurkan. Kemudian setelah Nabi menetap di kota Madinah, Nabi mengutus daripada Zaid bin Haritha dan Aba Rafi', ya, sahabat beliau, dengan membawa 2 ekor unta serta 500 dirham ke Mekah Al-Mukarramah. Disangoni sama Nabi, dibekali sama Nabi. Ini 2 unta dan uang sebanyak 500 dirham. Kau pergi ke kota Mekah, kemudian bawalah kepada kami Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi, wa Ummi Kulthum, kemudian Ummi Kulthum, wa Saudah binti Zam'ah, kemudian wa Usamah bin Zaid, kemudian wa Ummu Barakah, yang mana dia banyak dikenal dengan Ummu Aiman radhiyallahu anhum, maka Allah meridai mereka. Jadi 5 orang ini Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Haritha dan Aba Rafi' untuk menjemput putri beliau dan beberapa sahabat yang tertinggal. Kemudian juga kita ketahui ada Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar yang masih ada di kota Mekah. Dia mengikuti, dia berangkat juga ke kota Madinatul Munawwarah membawa beberapa familinya, seperti saudarinya Abdullah bin Abu Bakar yang kita kenal, yang menyiapkan, yang membawakan bekal kepada Nabi selama Nabi ada di Gua Tur tempo hari. Itu semua daripada kerabat-kerabat al-muslimin mereka bawa. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu non-muslim dulunya, Abu Quhafa. Abahnya Sayyidina Abu Bakar itu Abu Quhafa. Ketika Nabi hijrah pun itu abahnya dalam keadaan non-muslim gitu. Dan dalam keadaan yang buta, tidak bisa melihat. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar itu hijrah, itu Abu Quhafa bingung, dia takut Nabi nanti Sayyidina Abu Bakar ini ikut sama Nabi hijrah bawa hartanya semua. Akhirnya Abu Quhafa datang ke putrinya Sayyidina Abu Bakar. Bapakmu mana? Apakah bapakmu benar hijrah sama Nabi, pergi sama Nabi? Iya benar. Kemudian hartanya kita dibawa sama dia. Itu dari cerdasnya putrinya Sayyidina Abu Bakar, dia wadahin bebatuan, diwadahin wadah gitu, diwadahin kantung, terus bilang sama bapaknya, hartanya kita masih tetap ada di sini. Padahal hartanya Sayyidina Abu Bakar juga dibawa sebagai bekal untuk hijrah. Walaupun nanti ketika Fathu Mekah, ketika pembukaan kota Mekah, nanti ayahnya Sayyidina Abu Bakar juga akan memeluk Islam. Jadi nanti banyak daripada mereka-mereka yang memusuhi, mereka-mereka yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika Fathu Mekah mereka semua banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Seperti surat yang kita kenal, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat manusia-manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Hakadha. Inilah sekelumit daripada kisah hijrah yang dikumpulkan, yang dicatatkan oleh Abuya Muhammad Al-Maliki. Dan tentulah jauh daripada apa yang kami sampaikan, banyak kisah dan hikmah yang berkaitan dengan perjalanan hijrahnya beliau, di mana Nabi SAW disuruh bersabar oleh Allah 13 tahun di kota Mekah dengan dakwah yang serba keterbatasan. Bukan hanya terbatas ya, tapi penuh dengan tekanan, hinaan, cemoohan, bahaya, bahkan perencanaan untuk pembunuhan pun juga menghinggapi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ada hikmah di mana ini kan rahasia semua. Apa Allah suruh Nabi SAW bersabar 13 tahun di kota Mekah, baru Allah mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Sedangkan kita kenal hijrah pertama kali bukan pada tahun ke-13 daripada kenabian, bahkan di bawah tahun ke-10 daripada kenabian sudah dikenal namanya hijrah. Ya Allah masih menahan Nabi kesabaran. Dan juga ada hikmah di balik kenapa Nabi hijrah ini berhari-hari, 8 hari. Bukankah Nabi Isra Mi'raj dari kota Mekah ke Baitul Maqdis
yang begitu jauh, yang jauh lebih jauh, Nabi hanya menempuh dengan beberapa saat, bukan beberapa jam, beberapa saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, daerah Palestina. Kenapa Allah bikin Nabi hijrahnya berhari-hari? Ini kan semua mengisyarahkan kepada kita. Kenapa Nabi nggak terbang aja gitu? Atau kenapa Nabi nggak minta sama Allah untuk penduduk Mekah jadi orang-orang yang pro sama beliau, atau Nabi minta untuk dibunuh aja mereka? Bagaimana kita ketahui Nabi SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya pemimpinnya anak cucu Adam dan saya tidak berbangga atas kedudukan tersebut. Kita ketahui makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna siapa? Manusia. Manusia makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang sama Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menjaga kemuliaannya, mereka bisa melebihi daripada para malaikat. Berarti Nabi ini pemimpinnya seluruh alam semesta. Sebagaimana manusia pemimpin daripada apa yang ada, adanya surga, neraka, itu juga karena adanya manusia. Dan Nabi SAW, anak pemimpin, saya pemimpinnya semuanya. Berarti kan juga alam semesta ini Nabi juga pemimpinnya. Bisa aja Nabi minta tolong angin, minta saya dibawa ke Madinatul Munawwarah. Minta tolong sama ini, bisa, Nabi itu bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mendesain kehidupannya Nabi demikian? Demikian tidak lain dan tidak bukan juga sebagai contoh. Sebagaimana kita ketahui, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam dirinya Nabi ada contoh yang terbaik buat kita. Dan kita kan semua nggak bisa setinggi Nabi gitu loh. Kita kan kalau andai kata Nabi main-main gitu, berarti kita susah untuk mencontoh beliau. Tapi kalau kondisinya seperti ini, setiap kejadiannya Nabi itu menjadi satu pelajaran bagi manusia dimanapun posisi keadaan kehidupannya mereka. Maka tidak ada yang sia-sia daripada kita mempelajari perjalanan kehidupannya Nabi. Semoga yang sebelum ini memberikan kemanfaatan yang meluas kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang akan datang sesuai dengan pembahasan kitab kita, yaitu mawali, budak-budak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup, maka saya akan tutup dengan talqinul dzikir dan doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان، كم لك علينا من إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفرنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب العالمين تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.